Di malam hari ini kita akan masuk dalam bab seputar pembahasan yang berkaitan dengan wudu. Wudu ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum, secara bahasa itu diambil dari kata wadha'ah. Dan wadha'ah itu artinya al-husnu wan nadhafah. Yaitu apa? Al-husnu, sesuatu yang baik, wan nadhafah, sesuatu yang bersih. Jadi wudu secara bahasa artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Ini secara bahasa. Dan ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum, wudu terkadang datang dengan kalimat wudu, terkadang datang dengan kalimat wadu. Kadang wudu, wawunya di dhammah, wudu. Kalau dibaca wudu, wawunya di dhammah, maka itu artinya perbuatan wudu itu sendiri. Itu dibilang wudu. Kamu lagi ngapain? Lagi berwudu, yaitu berbuat wudu. Dia lagi berwudu. Itu dibilang wudu. Tapi kalau datang dengan kalimat wadu, wawunya di fathah atau wawunya baris atas, wadu, itu artinya sesuatu yang dipakai untuk berwudu atau benda yang dipakai untuk berwudu. Maksudnya air. Jadi di dalam hadis itu datang dengan kalimat wudu, terkadang datang dengan kalimat wadu. Kalau kita belajar ilmu fikih ini ikhwah, beda satu huruf saja, beda artinya. Kalau misalnya dikatakan lagi ngapain? Lagi wudu. Jangan bilang lagi wadu. Ya. Tapi terkadang ada dalam konteks hadis itu datang dengan kalimat wadu, wawunya di fathah. Kalau wadu itu artinya benda yang dipakai bersuci. Seperti contohnya hadis Nabi SAW, ya, ketika Utsman bin Affan meminta kepada bekas budaknya yang bernama Humran. Ya. Humran ini bekas budak Utsman bin Affan yang dimerdekakan. Maka Utsman bin Affan meminta kepada dia untuk diambilkan wadu. Wahai Humran, ambilkan aku wadu. Jangan bilang wudu, ambilkan aku wadu. Wadu itu maksudnya sesuatu yang dipakai untuk berwudu. Paham ini? Bisa dibedakan ya? Ambilkan aku air, maksudnya seperti itu. Jangan bilang ambilkan aku wudu. Ya, tapi mereka mengucapkannya ambilkan aku wadu, yaitu sesuatu yang dipakai untuk berwudu, yaitu air maksudnya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ini penting diketahui. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan wudu. Supaya tidak ada lagi yang bertanya, kenapa dalam hadis kadang saya lihat pakai kalimat wudu, kadang pakai kalimat wadu. Apalagi kalau ada yang bilang, oh ini salah tulis ini. Kalau hadisnya pakai kalimat wadu, ini salah tulis. Yang benarnya wudu katanya. Padahal dia yang tidak mengerti perbedaan itu. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ikhwah. Diselingi belajar ilmu agama itu dengan belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam. Bahasa Arab itu memiliki 12 cabang ilmu. Induknya adalah nahwu dan shorof. Ya. Pelajaran nahwu dan shorof. Ini wudu secara bahasa. Jadi tadi wudu secara bahasa artinya apa? Diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya al-husnu wan nadhafah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Ini secara bahasa ini. Diingat ya definisinya. Kalau bisa dicatat dan dijadikan status di WhatsApp ataupun di Facebook. Kemudian wudu secara istilah. Nah, inilah yang kita inginkan ini. Wudu secara definisi istilah asy-syar'i. Adapun wudu secara istilah, para ulama memberikan sangat banyak sekali definisi. Tapi definisi yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh para ulama yaitu wudu al-ghaslu wal mashu ala a'dha'in makhsusatin ala sifatin makhsusatin. Yaitu al-ghaslu, mencuci. Wal mashu, ataupun mengusap. Karena di dalam berwudu itu ada yang dicuci, ada yang diusap ikhwah. Dicuci pakai air, diusap hanya bekas air yang ada di tangan saja. Itu diusapkan di anggota wudu yang memang diperintahkan untuk diusap, bukan dicuci. Jadi wudu secara istilah itu al-ghaslu wal mashu, mencuci ataupun mengusap ala a'dha'in makhsusatin, di atas anggota tubuh yang khusus, ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara yang khusus. Mencuci atau mengusap anggota badan yang khusus dengan tata cara yang khusus. Itu definisi wudu secara istilah. Karena memang tidak semua anggota badan itu dicuci, tapi hanya yang dikhususkan saja. Nah, seperti itu kan. Kemudian kaifiat tata caranya pun bukan semua dicuci atau
pencucian secara apa yang dipahami manusia, tapi mencucinya pun ala sifatin makhsusah, dengan cara yang sudah dikhususkan pula. Sebagian ulama menambahkan bi ayyatiya biha mutarattibatan mutawaliyatan. Ini sebagian ulama menambah definisi yang lain, yaitu dengan cara seorang itu melakukannya mutarattibatan, yaitu berurutan, mutawaliyatan, dan bersambung, tidak dijedai dengan sesuatu yang lama. Jadi tadi dia mencuci atau mengusap anggota yang khusus dengan tata cara yang khusus, ditambah bahwa cara mencucinya itu dengan cara murattibatan, yaitu berurutan, dengan cara berurutan, mutawaliyatan, dan dengan cara bersambung, tidak boleh ada jarak yang lama. Berurutan maksudnya ya, berurutan ya dengan tata cara wudu yang telah diajarkan, yaitu membaca bismillah, kemudian setelah itu mencuci tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali, dimulai dengan kanan baru kiri, kemudian setelah itu seorang berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian mencuci wajah, dan seterusnya sampai kaki. Itu namanya mutarattibatan. Harus rentetannya itu berurut. Nah, boleh suka-suka kita. Kayaknya kaki duluan atau kayaknya tangan duluan. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, mutawaliyatan. Dia harus bersambung. Kalau kita misalnya sudah mengucapkan bismillah, cuci tangan sampai pergelangan, dimulai dengan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, setelah itu mencuci kumur-kumur, setelah itu seorang beristinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri, disebut dengan istinthar. Setelah itu stop dia, pergi dulu makan, setelah makan dia minum, setelah itu dia cerita-cerita, lanjut lagi. Ini tidak bisa, karena tidak mutawaliyah, tidak bersambung. Jadi harus bersambung, kecuali sesuatu yang lumrah, yaitu hanya terjeda sedikit saja. Begitu dia kumur-kumur, istinsyak, harusnya kan setelah itu dia mencuci wajah. Tapi ketika dia sudah kumur-kumur dan istinsyak, tiba-tiba ada orang yang bertanya, istrinya bertanya, misalnya, Abi, di mana tadi kunci rumah, atau di mana tadi kunci pintu rumah misalnya, ya kan? Maka dia menjawab, dia berpikir kan, di mana tadi saya simpan ya? Oh, kayaknya saya simpan di sini. Baru dia sebutkan, itu kan berhenti, nggak langsung lanjut kan? Ada jeda berhenti. Tapi itu lumrah, sesuatu yang sedikit, itu nggak apa-apa. Maksudnya ini sesuatu yang lama. Ini tidak boleh. Kalau jeda sesuatu yang lama, dia harus ulang lagi dari nol. Dari awal pertama, kaifiyat wudu. Ini ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu definisi wudu ya, secara bahasa dan secara istilah. Dan jangan dilupakan tadi perbedaan wudu dan wadu. Saya ulangi. Kalau wudu apa artinya? Perbuatan wudu itu sendiri. Tapi kalau wawunya di fathah baris atas menjadi wadu, itu artinya apa? Sesuatu yang dipakai untuk berwudu. Ya, sesuatu yang dipakai untuk berwudu kan banyak. Kadang air, kadang apa? Kadang pengganti dari wudu kan? Tayamum misalnya. Ya, menggunakan tanah yang baik, debu, dan hal-hal yang lain. Nah, ini ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani rahmakumullah. Pembahasan dasar sekali dalam masalah wudu. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan di poin yang ke-32. Kata beliau, babu sifatil wudu, bab pembahasan seputar sifat wudu. Dan dia adalah yang pertama, di poin yang pertama ini kaifiyat tata caranya. Yang pertama, ayyanwi raf'al hadathi awil wudu lis-salati wa nahwiha. Yang pertama kata beliau, ayyanwi raf'al hadathi. Hendaknya seorang yang ingin berwudu, yanwiya, dia meniatkan raf'al hadath, menghilangkan hadath. Ya, awil wudu lis-salah, atau kalau dia tidak menginginkan itu, maka dia juga harus meniatkan wudunya itu, dia niatkan memang wudu untuk salat, barulah sah wudunya, wa nahwiha, atau yang selainnya. Coba lihat definisi yang beliau sebutkan di sini. Orang yang berwudu itu harus berniat untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu maksudnya kotoran yang keluar dari badannya, ya. Kotoran yang keluar dari badannya itu disebut dengan hadas. Ma'asyiral ikhwah, atau dia berniat memang wudu untuk sholat, itu baru sah wudunya dipakai sholat. Ini perlu dipahami, tidak semua wudu itu sah dipakai untuk sholat. Ada orang yang dia berwudu, jamaah sekalian, tapi tidak sah dipakai untuk sholat wudunya itu.
Contohnya ada kebiasaan orang yang kalau dia bangun di malam hari karena kepanasan, biasanya dia pergi kamar mandi, ya buang air kecil dulu, kemudian setelah itu dia berwudu kan. Tapi niat dia berwudu itu bukan untuk menghilangkan hadas yang telah keluar dari tubuhnya. Misalnya dia kencing kan, berhadas kan, sudah kotor. Kemudian dia berwudu, harusnya kan dia niatkan saya berwudu untuk mengangkat kotoran hadas yang tadi sudah keluar. Kalau seperti itu sah wudunya untuk sholat. Tapi kalau niat dia memang saya setiap tengah malam selalu bangun dan kepanasan, maka saya berwudu hanya untuk berdingin-dingin supaya segar. Sebagian anak-anak kecil itu, anak-anak zaman dulu ya, itu kalau mau tidur dia basahi celananya, yang bagian bawahnya disiram-siram itu. Mungkin bapak-bapak ada yang seperti itu dulu, ya. Sebelum ada zaman AC, ya itu dibasahin tuh bagian-bagian celana tuh, atau bagian baju dibasah-basahin. Nanti kalau tidur enak rasanya tuh, dingin. Nah, seperti itu. Ini orang kampung biasanya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi kalau dalam masalah itu hanya untuk berdingin-dingin, hanya untuk segar, itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Bisa dia bilang, oh saya tadi sudah berwudu. Tapi memang Anda berwudu, niat awalnya bukan untuk sholat, atau bukan untuk menghilangkan hadas. Tetapi memang niatnya untuk berdingin-dingin. Kalau seperti ini nggak sah dipakai untuk berwudu. Dia harus niat ulang, berwudu ulang untuk menegakkan sholat. Ini yang perlu dipahami. Kalau kita kan selalu sapu rata saja. Yang penting saya sudah berwudu. Mau apapun niatnya, yang penting saya sudah berwudu. Ini keliru ini. Kita harus pelajari ini. Tentang wudu ini, ternyata salah satu diterimanya wudu untuk menegakkan sholat, yaitu dengan niat mengangkat hadas, atau minimal dia berniat bahwa dia itu berwudu memang untuk melakukan sholat. Jadi kalau memang selama ini kita anggapan wudu itu hanya hal-hal yang biasa, hilangkanlah itu. Niatkanlah memang kalau wudu itu ya memang untuk mengangkat hadas. Ya. Wudu untuk mengangkat hadas. Contohnya ma'asyiral ikhwah, orang yang sudah mandi ya, kadang dia kalau sudah mandi, di penghujung mandinya sebelum dia keluar dari kamar mandi, dia berwudu dulu. Sebelum dia keringkan anggota tubuhnya dengan handuk misalnya, dia berwudu dulu, tapi memang itu kebiasaan saja. Nah, ini yang kebiasaan seperti ini nggak ada niatnya, itu dihitung nol. Ya, dihitung nol. Jadi memang harus dia niat. Dari awal kamar mandi itu, sebelum dia masuk, dia sudah berniat di situ. Allah, saya ini mandi sekaligus saya berwudu nanti. Maka itu sudah dihitung sempurna. Dan kalau dia setelah mandi sekalipun, dia tidak perlu lagi wudu ulang. Itu sudah sah sebagai wudu dan dia boleh untuk sholat dengan itu. Maka niatkanlah wudu itu untuk apa? Mengangkat hadas atau untuk menegakkan sholat. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, ats-tsani, kata beliau, wan niyatu. Wan niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaihi. Di poin yang kedua, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan niat. Dan niat itu kata beliau syartun li jami'il a'mal. Itu adalah syarat untuk diterimanya seluruh amalan yang dilakukan seorang hamba. Niat. Wudu itu amalan tidak? Amalan. Itu amalan apa itu? Qauliyah atau badaniyah? Badaniyah. Dia amalan dengan gerakan anggota badan. Ya kan? Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi wudu itu ya dipersyaratkan padanya niat. Artinya apa ikhwah? Kalau orang yang berwudu nggak pakai niat, wudunya tidak sah. Dia hanya dapat segar, tapi dia nggak dapat sah untuk beribadah. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi itu syarat ya. Dan kita mesti mengetahui ya bahwa syarat itu harus ada. Kalau syarat tidak ada, maka ibadah dianggap tidak ada. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka wudu dianggap tidak ada, apalagi ibadah. Allah Ta'ala menyebutkan, atau Rasulullah SAW menyebutkan, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia sudah berhadas, maksudnya sudah keluar kotoran dari kubul atau duburnya, kemaluan depan atau belakang, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi itu syarat ya. Itu adalah syarat. Contohnya begini ikhwah ya. Kalau misalnya kita buka pengajian di masjid ini khusus untuk anak-anak. Anak-anak yang tinggal di sekitaran Masjid Nur Zamzam, silahkan datang ke masjid di waktu ba'da maghrib sampai isya setiap hari. Ya, kita akan adakan pelajaran mengaji dengan syarat
1, 2, 3. Ada syarat-syaratnya di situ. Kalau semua atau salah satu dari syarat saja, jangankan semua, salah satu di antara syarat itu aja nggak terpenuhi, nggak boleh masuk. Kenapa? Nggak penuhi syarat. Contohnya, tadi disyaratkan untuk anak-anak, ternyata kakek-kakek yang datang. Nggak penuhi syarat, nggak bisa. Karena memang ini pelajaran ngaji untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Sama dengan wudhu, ikhwah. Di antara syarat wudhu itu niat. Kalau niat tidak ada, ya wudhunya tidak ada. Bisa dipahami ya? Ini ma'asyiral ikhwah azakum. Tadilah yang beliau sebutkan tadi. Minimal kita niatkan untuk menghilangkan hadas yang keluar dari badan kita. Yang kedua, memang kita niatkan untuk menegakkan sholat. Atau ibadah yang memang disyaratkan untuk berwudu. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Baik, berikutnya kata beliau, kenapa wudu itu ya harus dipersyaratkan niat? Kata beliau, wan niyatu syaratun li jami'il a'mal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amalan min taharatin, baik itu untuk bersuci atau ghairiha atau yang lain. Jadi niat itu dipersyaratkan untuk semua amal, bukan cuma untuk bersuci saja, mandi atau wudu, tapi semua amalan itu harus pakai niat. Belajar agama pakai niat enggak, ikhwah? Pakai niat. Orang datang ke masjid itu pakai niat enggak? Ada yang memang dia datang dari rumah cuma pergi sholat, tapi karena tiba-tiba temannya duduk habis maghrib enggak pulang, ya, dia ikut duduk juga. Apa dia dapat pahala menuntut ilmu? Jawabnya tidak, karena dia ikut-ikutan. Niat dia bukan untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Ini rubah niat. Kalau saya memang melangkahkan kaki untuk sholat maghrib kewajiban dan sekaligus saya belajar ilmu agama, ini baru dapat pahala. Itulah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan," siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia niatkan untuk mendapatkan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Baru dia dapat pahala itu. Ini niat untuk semua amal. Coba lihat ya, kisah sebagaimana Rasulullah menyebutkan, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamah thalatha. Ada 3 orang, 3 kelompok, 3 golongan. Yang paling pertama, Allah seret dan Allah campakkan ke dalam api neraka. Salah satu dari 3 itu adalah seorang alim. Seorang yang alim, seorang ulama yang dia berilmu. Itu yang paling pertama dicampak dan diseret ke dalam api neraka. Itu gara-gara masalah niat, ikhwah. Gara-gara masalah niat. Ketika ditanya, ya, untuk apa engkau belajar ilmu agama? Dia katakan, saya murni untuk ikhlas, mengharapkan ridha Allah belajar ilmu agama. Tapi disebutkan di dalam riwayat kadzabta, Allah menyebutkan engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama liyuqala alim, supaya engkau dibilang sebagai orang yang alim. Belajar ilmu agama supaya dibilang pintar. Itu keliru niatnya. Ya, maka ma'asyiral ikhwah, niat itu yang paling pertama. Makanya Rasulullah mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contoh wudu tadi ya. Orang yang berwudu, niat dia memang untuk menghilangkan hadas pada badannya. Demikian pula niat dia memang untuk menegakkan sholat. Dia dapat pahala wudu yang sempurna. Tapi kalau orang yang berniat wudu hanya untuk berdingin-dingin, supaya segar, supaya dia rasa bersih wajahnya, atau bersih tangannya, sekaligus cuci tangan dan cuci wajah, maka dia hanya mendapatkan niat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Termasuk minum ya, minum lagi taklim. Minum lagi taklim itu, minum itu ada kaitan sama ibadah? Enggak ada ini. Air minum, urusan dunia. Tapi ini bisa jadi ibadah jamaah sekalian. Kalau misalnya kita belajar ilmu agama, kita merasakan haus, kita loyo, ya, capek misalnya. Kadang kita minum, kita niatkan, ya Allah dengan saya minum ini, maka saya akan semakin kuat untuk belajar ilmu agama. Maka karena minum ini menjadi wasilah, sarana untuk saya lebih kuat dan semangat belajar ilmu agama. Maka dengan itu minumnya dihitung ibadah. Ada orang minum hanya minum. Oh, saya minum karena memang haus. Kalau seperti dia dapat cuma apa? Niat dia untuk menghilangkan haus, dahaga. Enggak dapat pahala di sisi Allah. Ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah. Ya. Ini jamaah sekalian dimulaikan. Sama juga nih karpet masjid nih. Karpet masjid ini pada hukum asalnya dia masalah dunia. Tapi ini bisa jadi sarana untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada ini, coba bayangkan, kaki kita dingin. Orang sholat malas ke masjid, dingin sekali lantainya. Orang tidak kuat, anak-anak muda kuat. Tapi orang-orang tua, apa kuat duduk di lantai yang dingin. Maka kita niatkan,
adanya karpet ini, saya duduk di sini, maka saya niatkan itu semua semakin membuat saya kuat untuk beribadah, khusyuk di dalam sholat, dan hal-hal yang lain. Niatkan untuk ibadah. Jadi memang benar sekali kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pakai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seorang hamba itu akan dilihat dan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ma'asyiral ikhwah, masalah niat ini masalah yang sulit ya. Tidak setiap orang itu mampu untuk perbaiki niatnya. Dan niat itu selalu berubah-ubah. Kadang niat itu lurus di awal, di tengah rusak. Kadang memang rusak memang dari awal. Kadang di awal benar, di tengah benar, nanti di akhir juga benar, sampai rumah rusak. Dia ceritakan semua amalnya. Nah ini banyak jenisnya. Ma'asyiral ikhwah azakum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, setelah berniat, kata beliau, "Tsumma yaqulu bismillah." Setelah itu seorang mengucapkan bismillah. Sebelum berwudu itu ikhwah, setelah niat, maka seorang mengucapkan bismillah. Bismillah itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tasmiyah. Tasmiyah itu artinya mengucapkan bismillah. Di dalam wudu itu kita nggak diperintahkan baca basmalah. Bisa dibedakan ya? Basmalah itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Nak, kalau mengaji nak, baca basmalah. Artinya apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam berwudu ini, ketika memulai wudu tersebut, kita nggak diperintahkan untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita memulainya dengan membaca tasmiyah. Kalau tasmiyah itu bismillah saja. Sudah pahami? Ini ma'asyiral ikhwan azanallahu wa iyyakum. Sama dengan menyembelih hewan kurban ya. Menyembelih hewan kurban itu tidak diperintahkan untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita mengucapkan tasmiyah. Bismillah. Kemudian ucapkanlah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ini ma'asyiral ikhwah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Berkaitan dengan hadis, kenapa diperintahkan untuk mengucapkan bismillah? Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi. Banyak imam meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la salata liman la wudhu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudhu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih, dan tidak ada wudu yang sah di dalam kacamata syariat kecuali wudu yang harus membaca nama Allah. Kalau wudu yang tidak disebutkan nama Allah, tidak mengucapkan bismillah, tidak ada wudu. Paham ini hadisnya? La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Kalau orang langsung berwudu, berarti apa? Berarti dia tidak menyebutkan nama Allah. Kata Nabi SAW, la wudu'a lahu. Tidak ada wudu untuk orang yang lam yadhkur ismallah ta'ala alaih, yang tidak menyebutkan nama Allah ketika dia berwudu. Hanya saja ma'asyiral ikhwan azanallahu iyyakum, hadis ini kalau dari segi sanadnya ada kelemahan, sebab dilemahkan oleh sejumlah ulama besar, ulama-ulama ahli hadis. Tapi ma'asyiral ikhwan azanallahu iyyakum, ya. Ini apa namanya? Kita dapat mengetahui di sini, adapun disebutkan di situ la salata, la di situ artinya la nafiyah ya lil kamal, yaitu artinya tidak ada kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan. Karena saja hadisnya lemah, maka ya orang-orang yang mereka menyebutkan bismillah ini kalau dari segi hukum para ulama menyebutkan dia termasuk dari wajib wudu. Bismillah ini wajib wudu, tapi dia enggak termasuk dari rukun wudu ya. Dia termasuk dari rukun wudu. Ini ma'asyiral ikhwan azanallahu wa iyyakum. Baik. Berikutnya. Sini ada pembahasan disebutkan oleh para ulama ya, bahwa mengucapkan bismillah dari segi sanad memang ada kelemahan. Hanya saja banyak pendukung-pendukung ya, penguat-penguat yang menguatkan hadis ini, sehingga derajatnya naik dari segi hadisnya hadis lemah, hadis dhaif ya, karena banyak pendukung dan penguat sehingga naik ke derajat hasan. Jadi yang benarnya hadis
Abu Hurairah yang menyebutkan tentang tidak ada solat bagi orang tidak wudu, tidak ada wudu kecuali bagi orang yang mereka mengucapkan nama Allah, atau tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah. Ini hadisnya naik ke derajat hasan. Naik ke derajat hasan. Baik, berikutnya setelah mengucapkan bismillah. Jadi intinya bismillah itu dibaca ya. Jadi sebelum berwudu itu kita baca bismillah setelah niat. Ini posisi kedua. Jadi niat yang pertama niat dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang kedua yaitu seorang hamba mengucapkan tasmiyah, yaitu bismillah. Al-thalith, yang ketiga, thumma ar-rabi', yang keempat, kata beliau, wa yaghsila kaffaihi thalatha. Setelah seorang mengucapkan tasmiyah bismillah, kemudian berikutnya yaghsila wa yaghsila kaffaihi thalatha. Setelah itu dia mencuci kaffaih. Kaf itu artinya telapak tangan, ini kaf ya. Telapak tangan ini sampai pergelangan depan dan belakang. Ini sampai pergelangan tangan. Ini namanya bahasa Arabnya kaf. Orang menyebutnya ini kaf. Kalau dua berarti kafai. Ya, seorang mencuci kedua telapak tangannya. Dan bermula dengan yang kanan, itu dicuci sebanyak 3 kali. Kenapa mesti dicuci yang kanan duluan? Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi atau dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu dari kebiasaan hidup beliau, kebanyakan keseharian beliau itu mengawali setiap perkara yang baik-baik dengan yang kanan-kanan. Wudu itu kan perkara baik, itu diawali dengan yang kanan. Fi tana'ulihi, dalam bersendal, wa tarajjulihi, dalam bersisir. Beliau menyisir rambut ke kanan ya. Ikhwah sekalian, nyisir rambut ke kanan. Rasulullah SAW mengarahkan rambutnya ke arah kanan. Wa tuhurihi, demikian pula saat beliau bersuci, termasuk berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam segala jenis urusan yang di dalamnya ada kemuliaan dan kebaikan, beliau memulai dengan yang kanan-kanan. Ini ma'asyiral ikhwan azallahu. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa memulai dengan yang kanan itu termasuk sesuatu yang sunnah. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan wajib ya, wajib memulai dengan yang kanan, bukan sunnah. Ya, tapi hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ibda'u bil yamin. Mulailah dengan yang kanan-kanan. Nabi SAW menyebutkan demikian saat ya mencuci anggota. Dan dinukil dari perbuatan Nabi dan para sahabat, Nabi tidak pernah memulai dengan yang kiri. Nabi tidak pernah memulai dengan yang kiri. Saat berwudu, Nabi nggak pernah mulai dengan yang kiri. Ketika dilihat sahabat, Rasulullah itu berwudu dimulai dengan yang kanan. Dan sahabat juga mengajarkan kepada manusia yang ada di bawah generasi para sahabat, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka mereka mengajarkan wudu dimulai dengan yang kanan. Ma'asyiral ikhwan azanallahu iyyakum, dalam masalah ini adalah masalah yang para ulama silang pendapat, ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah, ya. Maka dalam masalah ini ma'asyiral ikhwan azanallahu iyyakum, seorang yang dia mampu untuk memulai dengan yang kanan, mulailah dengan yang kanan-kanan. Tidak ada udzur bagi dia untuk memulai dengan yang kiri. Karena yang paling pantas itu seorang berwudu dengan yang kanan, bukan dengan yang kiri. Kecuali kalau memang dia lupa, ternyata dia cuci yang kiri duluan. Apakah wudunya sah atau tidak? Jawabannya sah-sah saja. Jawabannya sah-sah saja. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Baik, berikutnya. Jadi tadi setelah niat, kemudian setelah itu mengucapkan bismillah, setelah itu mencuci telapak tangan dari ujung jari sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Kanan duluan 1, 2, 3, setelah itu kiri 1, 2, 3. Selesai. Kemudian setelah itu ma'asyiral ikhwan azanallahu iyyakum, kata Syekh, thumma yatamatmadha wastanshiqa wa yastanshiqa thalathan bi 3 gharafatin. Kata Syekh rahimahullahu taala, setelah dia mencuci kedua telapak tangannya, thumma yatamatmad. Setelah itu dia yatamatmad. Yatamatmad itu artinya dia memasukkan air dengan menciduk, ya, menciduk ataupun menampung air, dia tuangkan air, dia tampung, atau dia ciduk dari bejana yang kecil, jangan dari bejana yang besar ya, ember besar langsung kita ciduk, tidak boleh. Bejana yang kecil seperti timba, gayung itu boleh, langsung kita ciduk, ataupun kita tuang ke situ, tampung tangan kita, itu boleh. Ya, dia tamatmat itu mengambil air dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri ya, tapi dengan tangan kanan masukkan ke mulut, dan dia disebut dengan ya tamatmat kalau kita obok-obok di mulut.
Kalau orang yang kumur-kumur cuma masuk keluar, nggak dia putar-putar air di mulutnya, ya, nggak ada dia guncang-guncang air di mulutnya, itu namanya tamat madhahnya tidak sempurna. Apa fungsinya kumur-kumur? Itu untuk menghilangkan bekas-bekas makanan yang menempel di gigi, menempel di mulut, sehingga dengan diguncangkan itu akan mengeluarkan sisa makanan. Sehingga orang sholat itu nggak ada ceritanya masih ada nyangkut sisa-sisa makanan sambil dia kunyah-kunyah baru dia telan lagi. Ya kan? Nah, itu keliru karena wudunya memang sudah keliru. Jadi memang dari awal Rasulullah perintahkan itu ya tamat mat. Untuk seorang itu apa? Masukkan air ke mulut, guncang air itu sehingga keluar. Apalagi dicuci sebanyak berapa? 3 kali. Tentu lebih bersih lagi. Ini ma'asyiral ikhwah azanallahu yakum. Yang baru makan daging biasanya masih menempel itu. Atau yang baru makan biskuit masih menempel di giginya. Ya, yang baru makan coklat, apalagi dia sudah menggigit permen, nempel di giginya. Nah, ini hati-hati dalam masalah ini. Jangan pernah menyisakan, makanya diguncangkan itu. Makanya dia diguncangkan. Kemudian ma'asyiral ikhwan azanallahu yakum, setelah seorang berkumur-kumur, beliau menggandengkan kalimat kumur-kumur dengan kalimat wa yastanshiqa thalatha. Wa yatamatmadha wa yastanshiqa thalatha. Berkumur-kumur dengan kaifiat yang sudah saya jelaskan tadi, wa yastanshiqa, dan dia memasukkan air ke hidung thalathan, sebanyak 3 kali, bithalasi gharafatin, dengan 3 kali cidukan. Coba pahami kalimatnya ikhwah. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau memetik dari hadis Nabi yang akan kita sebutkan, hadis Humran Maula Utsman ibn Affan. Bagaimana si Humran ini melihat langsung Utsman bin Affan mengajarkan wudu, dan Utsman mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku, kata Utsman, melihat langsung bagaimana Rasulullah mengajarkan kepadaku wudu secara langsung. Jadi ini diriwayatkan oleh Humran Maula, pembantunya Utsman ibn Affan. Jadi coba pahami dalam masalah wudu dan istinsyak. Beliau mengatakan begini, "Tsumma yatamatmadha wastanshaqa thalathan bi thalathi ghurafat." Setelah seorang mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan, dimulai dengan kanan kemudian kiri sebanyak 3 kali, setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini kalimatnya sama, kumur-kumur dan. Itu maksudnya apa? Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu 1 kali pelaksanaan di setiap 1 kali cidukan. Paham tuh? Maksudnya bukan kumur-kumur 1, 2, 3, kemudian hidung lagi 1, 2, 3. Bukan seperti itu. Makanya beliau menggandengkan ini, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Maksudnya apa? Setiap 1 kali cidukan air, ciduk air, kumur-kumur setengah, masukkan air ke hidung setengah. Itu maksudnya. Dan itu dikeluarkan, namanya istinthar. Memasukkan dengan tangan kanan, namanya tamat madhah. Kemudian setengahnya lagi masuk ke hidung, namanya istinsyak. Dihirup sampai terasa sakit di bagian sini. Itu baru istinsyak yang benar. Kalau cuma nempel aja air di hidung, itu namanya istinsyaknya tidak benar. Nah, fungsinya itu mengeluarkan kotoran dari hidung. Kemudian setelah masuk, kan tidak mungkin ditelan. Pasti ada namanya dikeluarkan. Dikeluarkan itu namanya istinthar. 2 yang awal, yatamatmat wal istinsyak wa yastanshik, itu dengan tangan kanan. Tapi ketika istinthar, seorang menggunakan tangan kirinya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk dia keluarkan. Kalau bahasa kita, dia semprotkan. Orang Makassar bilang apa? Dipasulu. Disemprotkan keluar. Ya, seperti itu ya. Disemprotkan keluar. Itu baru hitungan 1 kali. Berarti saya contohkan supaya ada yang tidak paham ini. Ambil air, baik menciduk dari tempat yang kecil ya, nggak boleh tempat yang besar. Kalau tempat yang besar harus dituang. Ciduk atau tampung kalau pakai keran ya. Masjid sekarang pakai keran, tampung. Masuk setengah ke mulut, guncang, setengah lagi masuk ke dalam hidung. Dihirup dengan hirupan sampai masuk di bagian sini. Makanya kata Nabi, "Wabaligh fil istinsyak illa an takuna shaima." Kalau kalian istinsyak, menyedot air masuk ke hidung, bersungguh-sungguhlah dengan betul-betul sedot, betul-betul masukkan ke dalam hidung, kecuali kalau dalam keadaan puasa. Nggak boleh terlalu ekstrim, nanti masuk airnya turun ke tenggorokan, tertelan, batal puasanya. Kalau tidak dalam keadaan puasa, wabaligh fil istinsyak, kata Nabi, betul-betul hirup dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang biasa jamaah sekalian, dia istinsyak itu seperti siapa pernah berenang tenggelam. Tuh luar biasa ya, masuk air di hidung, sakit tuh.
Tapi itu di kali awal saja. Orang yang sudah biasa istinsyak itu nggak sakit lagi. Kalau teman-teman dulu waktu musim-musim corona itu cerita ya, yang sudah sering naik pesawat keluar kota itu biasanya kan ada dulu swab antigen. Itu kan masuk itu. Rasanya sama itu, seperti itu. Teman-teman bilang kalau kita sering berwudu istinsyak dengan benar, waktu swab antigen dimasukkan itu alat dan diambil lendir yang ada di dalam itu nggak sakit karena memang biasa masuk. Sudah biasa masuk itu air saat istinsyak. Kalau orang merasakan sakit, oh itu berarti memang istinsyak dia selama ini nggak pernah benar. Hanya menempel di hidung kemudian dia keluarkan. Ya, nanti sakit, nanti takut bahaya. Kalau itu bahaya jemaah sekalian, Nabi nggak akan perintahkan. Jangan takut. Rasulullah itu nggak ngajak kita kepada kesesatan. Kalau itu memang berbahaya, Rasulullah tidak akan perintahkan kita untuk itu. Jadi jangan takut. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Jadi jelas ya, ambil air, masukkan setengah ke mulut, hirup ke hidung, keluarkan dengan tangan kiri namanya istinthar. 1 kali. Ambil lagi, masuk ke mulut, masuk lagi ke hidung setengahnya, buang lagi dengan tangan kiri, istinthar. 2 kali. Lakukan itu sampai sebanyak 3 kali. Ini ma'asyiral ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Masya Allah, dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian berikutnya, setelah seorang berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali, thumma yaghsila wajhahu thalatha. Setelah itu seorang mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah itu seorang mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Cuci wajah sebanyak 3 kali. Dan wajah itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau dari segi lebarnya, ya wajah itu pada asalnya yang dikatakan wajah oleh orang Arab itu, yaitu apa yang terlihat di depan. Apa yang terlihat ke depan ini namanya wajah. Nggak aku lihat wajahnya, karena dia ngadap samping. Nggak aku lihat wajahnya, karena ngadap belakang. Kalau dia ngadap depan, oh aku lihat wajahnya. Ya namanya wajah pada hukum asalnya. Tapi kalau dari kacamata syariat, menimbang yang mana wajah yang harus dicuci batasannya. Kalau dari segi lebarnya jemaah sekalian, kanan sampai kiri, dari benjolan telinga kanan sampai benjolan telinga kiri. Itu dari segi samping lebarnya. Kalau dari segi panjangnya, atas dan bawah, dari tempat tumbuhnya rambut orang yang sempurna, tumbuh rambutnya, keumuman manusia, sampai dagu bagian bawah. Tempat tumbuhnya rambut. Saya katakan tempat tumbuhnya rambut keumuman orang. Karena ada juga orang yang tumbuh rambutnya memang dari sini. Dari matanya tumbuh semua ini, keningnya tumbuh rambut. Kalau begini bagaimana Ustadz misalnya? Nah kalau seperti ini, ya itu nggak dihitung karena nggak keumuman orang. Yang dihitung keumuman orang. Ada juga orang yang tumbuh rambutnya dari tengah sini, tumbuh ke belakang. Depannya sudah habis sudah. Ya kan? Mempelajari ilmu dunia sampai habis depan. Ini tinggal akhirat nih, belakang. Kalau sudah campur dunia akhirat, habis semua rambutnya. Ini masyaallah ikhwan. Jadi kalau dalam masalah rambut ini, yang mana bermula, kita bermulanya dari kebanyakan orang. Keumuman orang seperti apa? Oh ternyata keumuman orang rambutnya itu di sini, ya jidatnya naik sedikit. Adalah jidatnya sini nggak tumbuh rambut, cuma alis di sini kemudian tumbuh. Dari situ sampai dagu yang bagian bawah. Jadi ini semua keliling harus semuanya kena. Ada pernah antum melihat orang yang sering pakai sabun cuci muka, biasanya dia cuci cuma depannya aja, di sininya hitam, yang putih di sini saja, sininya hitam. Itu wajahnya nggak sempurna dia cuci, ya. Itu kalau orang pakai sabun cuci muka. Kalau orang wudu, nggak ada orang wudu itu bikin putih ya. Oh, kenapa putih nih? Oh iyalah sering berwudu. Nggak ada cerita seperti itu. Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda katanya, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bercahaya dan kaki mereka bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Nabi bilang orang berwudu wajahnya bersinar di hari kiamat. Itu di hari kiamat, bukan di dunia. Jadi kalau memang orangnya hitam, ya tetap hitam. Nggak bisa dia wudu jadi putih. Ya, nggak bisa kita menilai wajah ustadz ini betul-betul ustadz nih. Dari mana antum tahu? Wajahnya bercahaya. Ini ustadz betulan nih. Oh ini wajahnya gelap nih, nggak pernah sholat. Itu nggak bisa kita nilai ikhwas sekalian. Jangan menilai orang, oh ini putih bercahaya sering wudu nih, sering sholat nih. Atau yang jidatnya hitam, oh ini rajin sholat nih. Yang nggak hitam bagaimana kasihan? Sering sholat tapi nggak hitam. Ya orang sholatnya dia pakai karpet yang empuk, ya itu yang hitam itu bagaimana cara sholatnya? Enggak pakai karpet ya. Kalau pakai karpet nggak mungkin hitam. Apalagi karpetnya dilapis bukan seperti karpet imam ini, 7 lapis di dalam situ. Ya kan? Bagaimana caranya Pak imamnya mau hitam? Kecuali dia sholat di lantai, ya gosok-gosok, itu hitam. Ya kan? Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi tidak bisa menilai seorang itu dari zohirnya.
Ini dalam masalah wajah. Jadi wajah itu batasannya tempat tumbuhnya rambut orang normal sampai dagu bagian bawah, itu panjangnya, lebarnya dari benjolan telinga kanan sampai benjolan telinga kiri itu keliling harus dicuci, dan itu dicuci sebanyak 3 kali. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azallahu wa iyyakum. Masih ada pembahasan berikutnya, itu berkaitan dengan mencuci tangan sampai ke siku dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.